Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, sebelumnya aku nyampein permintaan maaf dulu ya dari Mr. K guys. Soalnya react chapter sekarang nggak bisa dibawain sama Mr. K. Gara-gara beliau kan lagi di luar kota, lagi ada keperluan guys. Jadi apalagi pas udah coba nge-record nih, suara kelilingnya tuh bocor banget, banyak noise. Jadi ya apalah daya lah, untuk react chapter 1038 kali ini aku yang bawain. Oke, udahlah ya biar nggak makin penasaran, karena kan manganya udah rilis nih dari kemarin guys. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go! Oke, judul chapter 1038 versi resmi atau versi manga plus ya adalah Kid dan Law versus Big Mom guys. Ya, seperti yang kita tahu kalau judulnya aja udah ngeliatin nih siapa ngelawan siapa. Pastinya isi dari chapternya bakalan fokus ke momen pertarungan mereka. Cuma kalau kalian pada sadar guys, judul yang pakai pola versus di tengahnya nih. Misalnya kayak di chapter 1034 ada Sanji versus Queen, terus di chapter 1035 ada Zoro versus King. Kedua chapter itu tuh punya kesamaan, di mana di akhir chapternya guys selalu ngeliatin siapa yang kalah. Gimana nih? Apakah di chapter 1038 juga kita bakalan dikasih pola yang sama? Yang mana yang berarti guys, Big Mom udah fix berhasil dikalahkan. Wah, jadi makin gak sabar nih buat nunggu spoiler chapter 1039-nya keluar nantinya guys. Oke, kita lanjut di chapter 1038 guys. Kita kembali nih dikasih cover story tentang kondisi dari Germa Double Six setelah percobaannya melarikan diri dari wilayah kekuasaan Big Mom. Cover story yang masih berada di seri Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut, yang sekarang berada di volume 3 yang memperlihatkan Niji dan Yonji tertangkap nih di kota coklat Pulau Kakao. Momen tertangkapnya Niji sama Yonji ini sebenarnya cukup menarik guys. Selain ngejelasin kenapa sih kok di volume 2 cuma ada Judge sama dua anaknya. Hal ini juga seenggaknya jadi harga diri terakhir bagi bajak laut Big Mom. Soalnya ya bayangin aja kalau sampai semua pemberontak berhasil selamat dari Pulau Whole Cake Island. Maka muka dari salah satu Yonko ini pasti bakalan sangat dipermalukan. Jadi ya seenggaknya dengan tertangkapnya Niji sama Yonji, bajak laut Big Mom ini masih bisa sedikit bernafas guys. Meski hal ini gak merubah fakta kalau banyak orang berhasil selamat dari wilayah kekuasaan Yonko. And now, kita ke menu utamanya guys, dimana kita dikasih sedikit rangkuman momen yang terjadi di lantai 3 dan di lantai 2 Kastil Kaido. Di lantai 3, pertarungan antara Fukurokuju dengan Raizo berubah menjadi pertarungan daya tahan. Siapa yang kuat menahan api yang membakar diri mereka, maka dialah yang bakal keluar menjadi pemenangnya guys. Sementara itu di lantai 2 kondisinya nggak jauh berbeda nih sama di lantai 3, dimana di sana api sudah mulai membakar seluruh area lantai. Tapi ternyata masih ada beberapa samurai yang terjebak di lantai tersebut. Beruntung Jinbei datang di waktu yang tepat. Jadinya beberapa samurai yang terjebak bisa selamat dari kobaran api dan langit-langit yang runtuh guys. Next momen pun pindah nih ke lantai pertunjukan. Di momen itu kita diperlihatkan beberapa orang yang mencoba menjauh dari tempat pertarungan Big Mom. Akan tetapi Chopper, Dr. Miyagi, dan Tristan tetap bertahan di sana. Di momen itu juga kita dilihatin nih kalau Chopper udah kembali ke bentuk normalnya. Dan menurut Chopper sendiri, efek dari Monster Point yang di-upgrade oleh Caesar kemungkinan besar cuma ngebuat dirinya jadi kecil dan lemah guys. Namun kembalinya perubahan Chopper ini gak terlalu penting bagi Chopper sendiri, karena saat ini dia lebih mengkhawatirkan kondisi dari Zoro. Soalnya seperti yang kita tahu guys, kalau Zoro ini berhasil disembuhkan berkat suatu obat rahasia dari suku Ming. Jadi meski Zoro memenangkan pertempurannya, namun efek dari obat itu akan membuat Zoro merasakan sakit hingga berkali-kali lipat. Makanya kalau Zoro menerima luka yang sangat fatal dan sampai nggak bergerak, Chopper khawatir kalau Zoro bakalan mati. But yang menarik sebenarnya, kalau kita cek ke translate resmi versi Inggris di Manga Plus-nya guys, di sana itu tertulis twice and double, di mana efek dari obat rahasia suku Ming itu berarti ngasih rasa sakit sebesar 2 kali lipat. Cuma kalau di versi Indonesianya nih emang ditulis berkali-kali lipat. Jadi ya terserah aja lah kalian mau berpatokan ke yang mana. Kemudian setelah momen Chopper yang mengkhawatirkan Zoro guys, di momen selanjutnya kita dikasih lihat nih kalau di hadapan Zoro sekarang ada sosok tengkorak yang membawa sebuah sabit besar guys. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama malaikat pencabut nyawa. Cuma kalau kita tarik lagi ke chapter 1036, di situ kita tahu kan kalau Zoro itu terakhir udah berada di kondisi nggak sadarkan diri. Jadi kemungkinan besar apa yang dialami Zoro saat ini guys, kayak lagi berada di dunia lain.
antara hidup atau mati. Ya, sepertinya apa yang dikhawatirkan oleh Chopper mungkin sedang terjadi ke Zoro guys. Dimana sekarang sang King of Hell ini lagi berurusan sama yang namanya kematian guys. Well, ya kita tunggu aja nih apa yang bakalan terjadi sama si Marimo ini. Soalnya kan gak jauh dari tempat Zoro berada, ada Franky nih yang sedang mencoba mencarinya guys. Jadi masih ada kemungkinan lah untuk Franky menemukan Zoro dan membawanya untuk diobati. Next moment pun pindah ke lantai 1 bagian dalam guys. Di sana Izo baru aja nih berhasil mengalahkan semua anak buah Kaido yang ada di sana. Namun meski berhasil menang, Izo terlihat menerima sebuah luka di bagian perutnya. Dan sialnya waktu Izo mutusin buat turun ke lantai 1 bawah tanah, dia malah bertemu dengan 2 agen dari CP0 guys. Yang mana sebenarnya kedua agen itu tuh udah mutusin buat gak menghiraukan keberadaan Izo dulu. Karena meski seharusnya mereka gak ngebiarin sisa dari bajak laut Shirohige buat hidup, tapi urusan mereka nih sama bajak laut topi jerami saat ini jauh lebih penting. Karena kalau kita inget guys, kedua agen CP0 ini terakhir udah ditelepon lagi buat segera nangkep Robin dan pergi ninggalin Wano Kuni. Soalnya kondisi pertarungan di negeri Wano ini udah gak bisa lagi ditebak bakal dimenangin oleh siapa. Tapi gara-gara ngedenger nama kru topi jerami disebut sama agen CP0, Izo awalnya memilih diam, akhirnya malah menyuruh CP0 untuk berhenti. Kemungkinan besar di sini tuh Izo berniat nih untuk mengulur waktu guys, dengan bertarung sama kedua agen itu. Karena seperti yang kita tahu kan, selain bajak laut Shirohige, semuanya ingin melindungi Luffy sebagai orang yang membawa tekad dari Ace. Izo di sini juga sadar guys, kalau Luffy dan krunya ini adalah layaknya cahaya yang akan kembali menerangi Wano Kuni. Makanya kalau dia bisa sedikit membantu untuk meringankan bebannya, Izo pasti bakalan bertarung sekuat tenaga meski tahu dirinya ini ya susah untuk menang. Selain itu, di lantai bawah dekat dengan gudang senjata guys, Yamato sedang berlomba nih sama iblis api buatan Kanjuro. Yamato di sana tentu bertujuan untuk mencegah Kazenbo untuk meledakan Misiu dalam jumlah besar yang ada di gudang senjata guys. Tapi karena Kazenbo jauh lebih dekat menuju Misiu yang ada, mau gak mau ya Yamato langsung berubah ke bentuk hybridnya dan menggunakan teknik Namuji Hyuga buat ngebekuin semua Misiu yang ada di sana guys. Meski udah beku, tapi lawan dari Yamato ini kan iblis api yang bisa melahap apapun. Makanya di sana Kazenbo itu tetap mencoba ngelelehin es yang menyelimuti Misiu di sana. Tapi Yamato tentu gak diem aja guys, karena dia langsung nyerang Kazenbo dengan serangan Mahoraba. Menariknya di momen itu Kazenbo itu terlihat mengeluarkan tangan dan meneriakkan nama Orochi. Dan entah gimana kelanjutan pertarungan dari mereka. Karena momen harus kembali nih pindah ke lantai pertunjukan guys, yang memperlihatkan kondisi Lau dan Kid yang udah gak berkutik oleh Big Mom. Sampai-sampai bawahan mereka aja memohon ampun ke Big Mom agar kedua kaptennya itu bisa selamat. Namun Big Mom tentunya gak bakalan ngelepasin Kid dan Lau begitu aja. Makanya waktu para anak buah dari bajak laut Kid dan bajak laut Hati, Big Mom langsung menyerang mereka dengan menggunakan Tenma Daijizai Tenjin. Ngerasa udah cukup dan puas bermain-main dengan 2 orang kapten dari generasi terburuk, Big Mom langsung memanggil Hera untuk pergi ke tempat Kaido. Soalnya dia belum ngedenger pengumuman kemenangan dari Kaido. Makanya Big Mom ngerasa kalau mungkin aja Kaido kewalahan ngelawan Luffy. Dan dia bakal kesana buat ngebantunya guys. Karena Big Mom sendiri udah kecapean dan pengen semua ini tuh segera berakhir. Tapi di detik-detik sebelum Big Mom berhasil pergi, Lau ternyata masih bergerak dan langsung menggunakan serangan awakeningnya nih, Chrome Anesthesia. Lalu seperti yang pernah kita lihat lagi dan lagi guys, pedang dari Lau berhasil menembus badan dari Big Mom melalui tangan bagian kanannya. Semua yang baru ngelihat serangan Lau itu pastinya terkejut guys. Kayak Chopper aja yang baru pertama kali ngelihatnya. Dan untuk pertama kalinya kita juga dikasih lihat ekspresi ketakutan dari salah satu kaisar lautan, Big Mom. Ya, di momen itu kita dikasih lihat kalau Big Mom berteriak hentikan. Karena dia tahu momen selanjutnya Lau akan menggunakan serangan Shock Mile yang memberikan efek kejut dari dalam organ tubuhnya Big Mom guys. Dan mau sekeras apapun kulit dari Big Mom, efek kejut dari dalam tubuhnya pasti memberikan luka yang sangat besar. Well, gak sampai di situ aja. Para besi yang udah menjadi homies Big Mom dan berencana nih menyerang Lau karena udah ngelukain Big Mom, tiba-tiba mereka semua kembali tertarik karena efek kekuatan dari Kid. Dan ya, Kid ternyata masih bisa bangkit. Lalu dia mengumpulkan semua besi atau logam yang berada di sekitarnya.
Terus sambil berbicara entah untuk alasan apa sesungguhnya sih, tapi Kit sekarang itu termotivasi dengan tujuan lain. Tubuh kebal. Gak ada hal seperti itu di dunia ini. Karena jika diberi cukup waktu, bahkan tetesan air sekalipun bisa mengikis bongkahan batu. Makanya Kit percaya kalau kekalahan Kaido hanya tinggal menunggu waktu. Dan gak lama dari situ, Kit menyerang Big Mom guys, menggunakan serangan Pangkornadio, di mana Kit menaiki sebuah benteng logam besar dan menabrakannya ke Big Mom. Lalu keduanya baik Kit dan Law berteriak, "Sekalipun harus mati, takkan kami biarkan kau pergi ke atap." Ya, momen itu menutup chapter 1038 guys. Dan satu informasi penting lagi nih, minggu depan gak libur guys. Bahkan kalau aku gak salah ya, info itu kita dapat kalau 3 chapter secara berturut-turut nih, alias sampai chapter 1040 nantinya nggak bakal ada libur dulu coy. Wah, tapi kita tunggu aja lah ya gimana info pastinya. So see you again next time. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.